Pak, Selamat pagi dok. jadi Pak, perkenalkan saya Dokter S yang bertugas di rumah sakit. Kalau boleh tahu dan Bapak siapa? Bapak Rohid dok. Ya, Bapak Rohid, kalau boleh tahu siapa namanya anaknya Pak? Firman dok. Jadi Bapak Rohid, berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin, hasil tanya jawab dan pemeriksaan sebelumnya, sekarang kita akan lakukan pemeriksaan visus kepada adik Firman. Pemeriksaannya ini untuk mengetahui bagaimanakah kadar penglihatan adik Firman. Jadi sebentar saya akan menggunakan benda ini untuk menarik perhatian mata dari adik Firman. Dan adik Firman harus melihat ke benda ini. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Jadi Bapak boleh gendeng baik-baik anaknya Pak. Ya. Jadi adik Firman bisa lihat ke sini adik. Sebelah lagi. Ya, Bapak mungkin bisa bantu tutup salah satu matanya. Ya, mata kanan dulu. Sambil kita lihat bagaimanakah kondisi mata adik. Bisa lihat sini adik. Sebelahnya lagi Pak. Kita lakukan hal yang sama. Ya, jadi Pak, pemeriksaannya mungkin sudah selesai, dan untuk hasil pemeriksaannya di sini anak Bapak tidak merespon ketika saya suruh melihat ke benda ini. Dia agak susah merespon. Jadi penglihatannya di sini agak tidak normal. Jadi saya akan butuh pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah penyebab dari penglihatannya anak Bapak yang tidak normal. Masih ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada dok. Makasih Pak. Langsung dok. Pagi dok. Jadi Pak, perkenalkan saya Dokter S yang bertugas di rumah sakit. Kalau boleh tahu dan Bapak siapa? Bapak Farhan dok. Ya, Bapak Farhan. Jadi umurnya berapa tahun Pak? 25 tahun dok. Jadi Bapak Farhan umur 25 tahun. Jadi Pak, berdasarkan sesi tanya jawab sebelumnya dan pemeriksaan sebelumnya, kita akan melakukan pemeriksaan refraksi mata pada Bapak. Jadi sebentar saya akan menyuruh Bapak untuk baca pada Snellen chart. Akan saya suruh Bapak baca huruf-huruf yang ada di papan. Kemudian nanti Bapak akan duduk di kursi yang berjarak 6 meter. Kemudian nanti saya akan pasangkan trial frame. Ini kacamata ini. Dan saya akan menutup salah satu mata dari Bapak pakai penutup nanti. Jadi setelah itu nanti Bapak akan baca. Nanti kalau tidak jelas, saya akan coba untuk menaruh lensa. Saya akan coba untuk menaruh lensa coba, yaitu lensa positif atau lensa negatif. Yang nanti saya akan kasih ukuran dari yang kecil dulu Pak, dari yang 0,5 dulu. Kemudian nanti perlahan kita akan pindah ke lensa yang besar. Kemudian jika nantinya masih ada bayangan yang dilihat, saya akan pasangkan ring hole. Ring hole-nya ini sebentar akan ada lensa. Jadi lensanya itu akan ada lubang di tengahnya Pak. Jadi Bapak akan membaca lewat dalam lubang itu. Jika Bapak bisa melihat jelas, nanti saya akan menaruh forging, yaitu lensa yang berukuran kurang lebih 1. Selanjutnya saya akan menyuruh Bapak untuk melihat ke sini kembali Pak. Jadi sebentar saya akan melakukan pemeriksaan stigmadial clock juga yang ini Pak, untuk mengetahui bagaimanakah aksi silinder dari mata Bapak. Nanti Bapak akan melihat garis mana yang lebih tebal dari garis yang lain. Jadi misal Bapak melihat yang tebal itu pada 9, maka aksisnya, dan 3, maka aksisnya 90 derajat. Dan setelah mendapat derajat, saya akan menaruh lensa silinder pada trial frame yang tadi Pak. Kemudian nanti saya akan menyuruh Bapak untuk membaca di Snellen chart apakah sudah jelas atau tidak. Nanti setelah lakukan pemeriksaan di sini, Bapak akan saya suruh lagi membaca di sini. Kemudian akan melihat apakah sudah jelas atau tidak. Dan pastinya ukuran dari silinder itu akan dipakaikan ukuran yang lebih kecil terlebih dahulu Pak, dari 0,5 dulu. Jadi pemeriksaan ini untuk menentukan berapakah ukuran lensa pada Bapak. Apakah Bapak sudah mengerti? Mengerti dok. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Ya Pak. Jadi Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, saya mendapatkan hasil dari mata Bapak itu dia miopi. Miopi itu Pak, Bapak tidak bisa melihat di keadaan jarak jauh. Makanya Bapak harus menggunakan kacamata yang berlensa negatif. Jadi tadi kita sudah juga melakukan pengukuran di sini Pak. Jadi pengukurannya itu kita dapat Bapak harus memakai lensa min 0,75. Nanti sebentar saya akan tuliskan resep untuk Bapak bawa ke optik agar Bapak mendapat kacamata. Dan sebaiknya ini Bapak pakai tiap hari supaya Bapak dapat melihat dengan jelas. Nanti kalau Bapak mau mandi atau tidur atau kegiatan yang tidak terlalu penting, nanti Bapak bisa buka biar Bapak nyaman. Apakah masih ada yang mau ditanya Pak? Tidak ada dok. Makasih Pak. Sama-sama dok.